Halo sahabat Merdeka, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konsumsi, investasi, dan tabungan. Selamat menyaksikan. Yang disusun oleh Maria Michelle, Agdat Firkan, Tessa Aurelia, Nuryatul Rahma, dan Febrianti. Pembahasan yang pertama ada pengertian konsumsi, investasi, dan tabungan. Yang kedua ada penjelasan rumus. Yang ketiga ada contoh soal. Konsumsi. Pengertian konsumsi adalah menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam suatu periode tertentu. Kedua, pendapatan yang diterima atau yang disebut dengan Y, sebagian digunakan untuk membeli barang-barang konsumsi atau yang disebut dengan C, dan sebagian lagi ditabung atau yang disebut dengan S atau saving. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi C antara lain pembelian pakaian, pengobatan, perumahan, pembelian mobil, dan lain-lain. Untuk keterangannya, C adalah konsumsi, Y adalah pendapatan, S adalah tabungan, atau C sama dengan Y dikurangi S. Rata-rata konsumsi, APC sama dengan Average Propensity to Consume, adalah rasio antara jumlah konsumsi terhadap pendapatan, yaitu APC sama dengan C per Y. Kecenderungan tambahan mengkonsumsi MPC sama dengan C kecil sama dengan delta C per delta Y sama dengan Marginal Propensity to Consume adalah sejumlah perubahan konsumsi sebagai akibat dari berubahnya tingkat pendapatan. Konsumsi subsidi atau the autonomous consumption sama dengan C0 atau konsumsi otonom adalah sejumlah konsumsi yang diterima oleh konsumen apabila pendapatan mereka tidak ada atau sama dengan Y sama dengan 0. Jika Y yang lebih kecil dari C, maka akan menghasilkan berhutang, menarik tabungan, dan juga menjual perhiasan. Contoh soal. Untuk tahun 2001, pendapatan nasional sebesar Rp100, jumlah konsumsi Rp80. Tahun 2002, pendapatan menjadi sebesar Rp150, konsumsi menjadi sebesar Rp120. Tentukanlah MPC, APC, serta fungsi konsumsi, dan tentukanlah jenis pola konsumsi negara tersebut dan gambarkan kurvanya. Jawab, DC sama dengan 120 dikurang 80 sama dengan 40. Atau bisa kita sebut juga delta C sama dengan 120 dikurang 80 sama dengan 40. Delta Y sama dengan 150 dikurang 100 sama dengan 50. MPC sama dengan delta C per delta Y sama dengan 40 per 50. Sama dengan hasilnya 0,8 atau 80% tambahan pendapatan digunakan untuk tambahan konsumsi. APC 1 sama dengan C1 per Y1 sama dengan 80 per 100 sama dengan 0,8. Sama dengan APC 2 sama dengan C2 per Y2. Fungsi konsumsinya C dikurang C1 sama dengan MPC dalam kurung Y dikurang Y1 sama dengan C dikurang 80 sama dengan 0,8 dalam kurung Y dikurang 100. C sama dengan 0,8Y min 80 plus 80 menjadi sisanya C sama dengan 0,8Y. Konsumsi negara tersebut mengikuti pola konsumsi jangka panjang. Pengertian tabungan yaitu saving or kita bisa lambangkan sebagai S dalam Y sejumlah pendapat yang disimpan karena tidak habis digunakan untuk konsumsi. Rumusnya yaitu S sama dengan Y dikurang C. Di sini bisa kita lihat ada contoh 5 keluarga dengan tingkat pendapatan yang berbeda serta memiliki konsumsi serta tabungan. Pada golongan keluarga 1, tingkat pendapatannya 500, lalu memiliki konsumsi sebesar 600, sehingga tidak memiliki tabungan, yaitu ada minus 100. Untuk keluarga 2, tingkat pendapatannya 1000, konsumsinya 1000 sehingga pendapatan dan pengeluarannya balance dan tidak memiliki tabungan. Faktor penentu konsumsi dan tabungan. 1. Kekayaan, warisan, serta tabungan masa lalu. 2. Tingkat suku bunga. 3. Sikap berhemat. 4. Gaya hidup. 5. Demonstration effect. 6. Kondisi perekonomian. 7. Misbah atau bagi hasil. Konsepnya syariah.
Marginal Propensity to Consume atau kita bisa singkat MPC adalah perbandingan antara tambahan konsumsi akibat adanya tambahan pendapatan. MPC sama dengan delta C per delta Y. Marginal Propensity to Save atau MPS. MPS adalah perbandingan antara tambahan tabungan akibat adanya tambahan pendapatan. MPS sama dengan delta S per delta Y. Hubungan C, MPC, dan MPC konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan C sama dengan F, Y. Maka bentuk fungsi konsumsi secara matematis adalah C sama dengan CO tambah CY. CO adalah konsumsi pada saat Y sama dengan 0 karena penduduk harus tetap hidup walaupun belum ada penghasilan. CY sama dengan konsumsi marginal, yaitu akibat adanya tambahan pendapatan. Maka itu C sama dengan MPC, maka C adalah CO tambah MPCY. Nah, dari persamaan Y sama dengan C ditambah S dan C sama dengan CO ditambah CY, maka Y sama dengan CO ditambah CY ditambah S, sehingga S sama dengan min CO ditambah MPSY. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi tingkat konsumsi. Contoh soal, fungsi konsumsi C sama dengan 100 ditambah 0,75Y, maka tentukan besarnya pendapatan nasional, keseimbangan, dan konsumsi. Sekarang kita akan menjawabnya, yaitu dengan cara C sama dengan 100 ditambah 0,75Y sama dengan Y, EQ sama dengan C, Y sama dengan 100 ditambah 0,75Y, maka Y sama dengan 400, yaitu pendapatan nasional keseimbangan. C sama dengan 100 ditambah 0,75 dikali 400. Maka 400 adalah tingkat konsumsi keseimbangan. Sekarang kita akan membahas tentang investasi. Investasi adalah pengeluaran yang ditunjukkan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital. Investasi adalah kegiatan untuk memperdayagunakan dana atau modal, tetapi terkadang investasi disamakan dengan pengertian biaya, tapi berbeda dengan pengertian ongkos. Investasi berhubungan dengan tabungan pendapatan yang diterima, sebagian dipakai untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk ditabung, atau sama dengan Y C ditambah S. Namun, dari sisi pengeluaran, pendapatan digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk investasi, sehingga rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I. Nah, dalam ekonomi dua sektor, rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah S. Jika S sama dengan I, maka Y sama dengan C ditambah I. Artinya, penabung menyimpan uangnya di bank, sehingga investor dapat meminjam dari bank dan digunakan untuk menambah atau mempertahankan stok kapitalnya. Faktor-faktor yang menentukan investasi antara lain adalah harapan pendapatan di masa depan, tingkat bunga, harga peralatan, dan juga kesiapan teknologi. May dan Nietzsche. May, marginal efficiency of investment atau efisiensi investasi marginal. Tingkat pengembalian investasi pada setiap perubahan tingkat bunga. Mitch, marginal efficiency of capital atau efisiensi modal marginal. Tingkat pengembalian investasi per setiap tambahan barang modal. Dan ada juga jenis investasi berdasar jangka waktu. 1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan secara langsung dari dana yang dikeluarkan, misal investasi untuk bisnis, pemondokan, atau kos-kosan, rumah, makan, dan lain-lain. 2. Investasi jangka panjang adalah investasi yang bertujuan untuk menciptakan peluang dan prospek keuntungan yang lebih besar, misal investasi jalan dan jembatan, investasi properti, pendidikan, dan lain-lain. Dan ada juga investasi berdasarkan bentuk, yaitu 1. Investasi real adalah investasi terhadap barang-barang yang tahan lama,
atau barang-barang modal yang akan digunakan untuk proses produksi. Yang kedua, investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan lain-lain sebagainya. Dan ada juga perbedaan pandangan klasik vs Keynesian terhadap investasi. Yang pertama, mazhab klasik berkeyakinan bahwa investasi terkait dengan suku bunga. Jika suku bunga tinggi, maka investasi rendah atau dan sebaliknya. Mazhab Keynesian beranggapan selain suku bunga, investasi juga dipengaruhi oleh pendapatan, biaya investasi, dan perkiraan keuntungan. Misalnya, suku bunga tinggi akan tetapi perkiraan untung lebih tinggi, maka investasi tetap berjalan. Dan ada juga jenis investasi dalam analisis Marco. Yang pertama itu adalah investasi tetap. Adalah investasi yang tidak tergantung kepada tinggi rendahnya pendapatan nasional yang dinotasikan dengan 10 atau I, F atau Y. Investasi ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas publik guna diberdayakan, misal membangun sekolah, jalan, dan jembatan, atau dan lain-lain sebagainya. Dan lembaga swasta yang mengharapkan prospek jangka panjang atau tidak dipengaruhi oleh Y atau I. Yang kedua, investasi didorong adalah investasi komersial, yaitu investasi yang besar kecilnya tergantung kepada pendapatan nasional. Artinya, tingkat investasi akan meningkat bila mana pendapatan nasional juga naik. Namun, kenaikannya lebih kecil daripada peningkatan pendapatan nasional. Perlakuan investasi kelompok investment adalah bersifat endogen, bukan endogen. Contoh, investasi di bidang perikanan, agrobisnis, dan lain-lain. Dan ada juga fungsi investasi didorong. I sama dengan I kuadrat tambah C Y, di mana I kuadrat sama dengan autonomous investment, C sama dengan MPI marginal propensity to invest, atau kecenderungan berinvestasi. Fungsi investasi I sama dengan I kuadrat. Fungsi investasi jangka panjang bersifat otonom. I fungsi investasi jangka pendek yang dipengaruhi oleh pendapatan. Fungsi investasi jangka pendek yang dipengaruhi oleh suku bunga dan harapan atau May atau Mitch. Lanjutan fungsi investasi, the marginal efficiency of capital atau Mitch adalah tingkat pengembalian dari investasi. Jika investasi real, Mitch, R sama dengan R, atau internal rate of return. Jika investasi finansial, Mitch sama dengan I, atau tingkat bunga yang berlaku, atau external rate of return. Dan ada juga kriteria investasi, PP, BCR, NPV, dan IER. Jika R, I, proyek investasi bisa dijalankan. 2. Jika R sama dengan I, bisa dijalankan tergantung dari prospek investasi tersebut. 3. Jika R, I. Jika R1, proyek investasi tidak layak dijalankan. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian video pembelajaran kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.